Halo, selamat datang kembali di Jeritan Hati. Cerita kita kali ini akan menguras emosi dan membuat kita menahan napas. Bayangkan, seorang ibu bernama Nia, baru saja merasakan kelegaan luar biasa setelah melahirkan anak keduanya. Tapi kebahagiaan itu seketika pecah. Putra sulungnya yang baru berusia 10 tahun, Rian, tiba-tiba menghampirinya dengan wajah pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat. "Ibu, cepat kita sembunyi," bisik Rian, sambil berusaha menutup mulut ibunya dengan tangan kecilnya, mencoba melindungi Nia dari sesuatu yang sangat menakutkan. Nia mendengar langkah kaki mendekat ke kamar rawatnya. Dan ketika pintu itu terbuka, muncullah pengkhianatan paling kejam yang didalangi oleh suaminya sendiri, Dika, dan ibu mertuanya, Bu Ratna. Ini adalah kisah perjuangan seorang ibu yang dikhianati di titik terlemahnya, dan seorang anak laki-laki kecil yang terpaksa menjadi pelindung rahasia gelap keluarganya. Kisah Nia dan Rian baru saja akan dimulai, dan mereka butuh dukungan kita semua. Sebelum kita masuk ke bab 1, tunjukkan kehadiran kalian. Like video ini jika kalian tim Nia dan Rian. Subscribe channel Jeritan Hati sekarang juga, agar kalian tidak ketinggalan satu detik pun perjuangan mereka. Dan yang paling penting, penuhi kolom komentar. Tulis nama kalian, asal kota, dan jangan lupa ketik hadir. Ayo kita lihat seberapa banyak yang siap mengawal Nia malam ini. Nia menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-parunya dengan udara yang terasa steril dan dingin di ruang rawat VIP itu. Perjuangannya baru saja usai. Di samping ranjangnya, di dalam boks transparan yang hangat, terbaring sosok mungil yang baru saja ia perjuangkan kehadirannya. Anak keduanya, seorang putra yang tangisnya beberapa jam lalu seakan memecah dunia, kini terlelap tenang. Ada kelegaan yang luar biasa menjalari tubuh Nia yang terasa remuk dan pegal di segala sendi. Beban 9 bulan yang berat, puncaknya pertaruhan antara hidup dan mati di ruang bersalin tadi, akhirnya terangkat. Nia merasa ringan, meski tubuhnya berat. Tapi di balik kelegaan itu, ada sesuatu yang mengganjal. Sesuatu yang tipis namun tajam, seperti serpihan kaca dalam selimut kapas yang lembut. Kebahagiaannya tidak utuh. Di sofa kulit berwarna krem di sudut ruangan, Dika, suaminya, duduk. Punggungnya sedikit membungkuk, bukan karena lelah menjaga, tapi karena fokusnya tertunduk pada satu titik, layar ponsel di tangannya. Cahaya biru dari layar itu menyoroti wajahnya yang seharusnya tersenyum bahagia. Seharusnya Dika berada di samping Nia, menggenggam tangannya, membisikkan kata cinta, atau menatap takjub pada putra mereka yang baru lahir. Tapi Dika tidak melakukan semua itu. Jempolnya bergerak cepat di atas layar, mengetik balasan pesan yang sepertinya tak ada habisnya. Kilatan di wajahnya adalah campuran antara tegang, sedikit kesal, namun juga ada antisipasi yang aneh. Dika terlihat lebih sibuk mengurus dunia di dalam benda pipi itu, daripada mengurus kenyataan di ruangan ini, di mana istrinya baru saja melewati badai. Dan di kursi lain, dekat jendela yang tertutup tirai tebal, duduk Rian. Putra sulung mereka yang baru berusia 10 tahun. Rian tidak seperti anak seusianya yang mungkin akan bersemangat menyambut adik baru, atau sebaliknya, cemburu. Rian hanya duduk diam mematung. Tatapannya lurus, tajam, dan tak berkedip. Dia tidak sedang menatap adiknya di dalam boks. Dia juga tidak sedang menatap Nia, ibunya. Mata kecil yang menyorotkan kedewasaan sebelum waktunya itu, terkunci rapat pada satu sosok. Ayahnya. Rian mengawasi Dika dengan intensitas yang membuat Nia merinding. Setiap Dika menggeser posisi duduknya, Rian ikut menegang. Setiap Dika mengetik lebih cepat, rahang Rian mengeras. Dia mengawasi ayahnya seolah sedang mengawasi musuh. Seolah Dika adalah bom waktu yang jarumnya terus berdetak. Nia mencoba mengusir perasaan tidak nyaman itu. Dia pasti hanya kelelahan. Hormon pasca melahirkan pasti sedang mempermainkan emosinya. Dia mencoba mencari perhatian suaminya. Tapi Dika hanya bergumam pelan tanpa mengangkat wajahnya. Mengatakan ada urusan kantor yang sangat mendesak dan tidak bisa ditunda. Kantor. Selalu alasan itu. Alasan yang sama yang membuat Dika sering pulang malam. Alasan yang sama untuk rapat-rapat mendadak di akhir pekan selama berbulan-bulan terakhir. Nia mencoba memakluminya. Tapi firasat seorang istri, apalagi firasat seorang ibu yang baru melahirkan, jarang sekali meleset. Ada yang salah. Sangat salah.
Tiba-tiba Dika berdiri. Gerakan mendadak itu membuat Rian di kursinya tersentak kaget, nyaris melompat. Dika mulai berjalan mondar-mandir di dekat jendela. Kini ponsel itu menempel erat di telinganya. Dia sedang menelepon. Suaranya ia pelankan, lebih mirip bisikan marah. Nia mempertajam telinganya, mengabaikan rasa nyeri di jahitan bekas operasinya. Dia hanya bisa menangkap serpihan kata-kata. Sabar sedikit lagi. Jangan sekarang, dia baru saja. Aku bilang nanti. Sudah diatur, kamu tunggu saja. Dia baru saja apa? Tentu saja, dia baru saja melahirkan. Kemarahan dingin mulai merayapi punggung Nia. Siapa yang ditelepon Dika? Kenapa harus menunggu Nia melahirkan? Nia memalingkan wajahnya dari Dika, tak sanggup melihat sandiwara itu lagi. Dan saat itulah, matanya bertemu dengan mata Rian. Pandangan mereka terkunci. Nia melihat ketakutan yang begitu murni di mata putranya. Tapi di balik ketakutan itu, ada kemarahan yang sama besarnya. Rian menggelengkan kepalanya pelan sekali, sebuah gerakan yang nyaris tak terlihat. Sebuah isyarat bisu yang seolah berkata, "Jangan, Bu. Jangan sekarang." Sinyal apa itu? Sejak kapan putranya yang dulu ceria itu, kini menjadi rekan konspirasi dalam diam? Rian kembali membuang muka, menatap tajam ayahnya yang masih berbisik-bisik di telepon. Nia memejamkan mata. Ruang VIP yang mahal ini tiba-tiba terasa sesak dan mencekik. Dia sendirian. Benar-benar sendirian. Di antara bayinya yang baru lahir, suaminya yang telah menjadi orang asing, dan putra sulungnya yang memikul beban rahasia yang terlalu berat untuk bahu kecilnya. Ruangan ini seharusnya dipenuhi tawa dan ucapan selamat. Seharusnya ini menjadi momen keluarga yang paling sempurna. Tapi kesempurnaan itu retak. Kelegaan yang Nia rasakan di awal tadi, kini menguap seluruhnya, digantikan oleh firasat buruk yang mencengkeram erat jantungnya. Ini bukan kelelahan. Ini bukan hormon. Ini adalah keheningan menakutkan sebelum badai besar datang menghantamnya. Dika akhirnya menutup panggilan teleponnya. Gerakannya kasar, seolah dia baru saja membanting gagang telepon, padahal dia hanya menekan tombol merah di layar sentuhnya. Ekspresi wajahnya mengeras. Ketegangan yang tadi coba ia sembunyikan kini terpampang jelas, bercampur dengan kekesalan dan keputusan. Dia tidak lagi repot-repot berbisik. Dia merapikan kemejanya yang sedikit kusut, tapi tatapannya tidak pernah benar-benar mendarat pada Nia, apalagi pada putranya, Rian. Dika hanya melirik sekilas ke arah boks bayi, sebuah lirikan yang terlalu cepat, terlalu dingin, seolah bayi itu adalah sebuah objek, sebuah tanda centang pada daftar tugas yang harus diselesaikan, bukan sebuah anugerah yang harus dirayakan. Nia merasakan hawa dingin dari lirikan itu. "Ibu sudah di lobi. Aku jemput dulu," kata Dika. Suaranya datar, tanpa emosi. Bukan suara seorang suami yang gembira, atau seorang anak yang tak sabar ingin memamerkan cucu baru pada ibunya. Itu adalah suara seorang eksekutor yang mengumumkan jadwal. Dia bahkan tidak menunggu jawaban Nia. Dia tidak bertanya apakah Nia butuh sesuatu, tidak bertanya apakah Rian ingin ikut menyambut neneknya. Dia hanya berbalik, melangkah lebar-lebar, dan menarik pintu kamar itu hingga tertutup. Suara, klik, pelan dari pintu yang mengunci otomatis terdengar seperti ketukan palu hakim di telinga Nia. Dan juga di telinga Rian. Hening. Selama 3 detik, ruangan itu membeku. Nia memejamkan mata, merasakan gelombang kelelahan dan nyeri jahitan yang kembali menyerang. Dia ingin tidur. Dia ingin semua keanehan ini lenyap saat dia bangun nanti. Tapi dia tidak bisa tidur. Detik keempat, Rian meledak. Bocah 10 tahun yang sedari tadi diam mematung itu kini melompat dari kursinya. Gerakannya begitu cepat dan panik, hingga kursinya terdorong ke belakang, dan menimbulkan suara berdecit yang melengking. Mata Nia langsung terbuka. Dia melihat putranya berdiri dengan wajah pucat pasi, lebih pucat dari dinding rumah sakit. Matanya terbelalak menatap pintu yang baru saja tertutup, seolah pintu itu adalah gerbang neraka. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Dia gemetar. Ini bukan lagi sikap diam yang aneh, ini adalah teror murni. "Rian? Sayang, kamu kenapa?" Suara Nia serak. Dia mencoba bangkit, menyandarkan punggungnya pada bantal,
tapi setiap gerakan terasa menyakitkan. Rian tidak menjawab. Dia berbalik menatap ibunya, dan apa yang Nia lihat di mata putranya membuat jantungnya berhenti berdetak. Itu adalah ketakutan yang melumpuhkan. "Ibu," bisiknya, suaranya bergetar. Lalu, seolah tersadar oleh suara langkah kaki samar di koridor luar, kepanikan Rian mencapai puncaknya. Dia berlari ke arah ranjang Nia. Bukan lari biasa, tapi lari yang putus asa. "Ibu, cepat. Kita harus sembunyi." Suara Rian tidak lagi berbisik. Itu adalah seruan tertahan yang penuh kengerian. Nia membeku. "Sembunyi? Sembunyi dari siapa? Nak, itu nenek mau datang. Kenapa kita harus sembunyi dari nenek?" Nia mencoba menenangkan, mengira putranya hanya stres atau kelelahan melihat proses persalinan yang mungkin menakutkan baginya. "Rian, jangan bercanda. Ibu capek." "Rian tidak bercanda," bentak Rian, air mata kini menggenang di pelupuk matanya. "Mereka jahat, Bu. Mereka jahat." Nia terperangah. "Siapa yang jahat? Nenek?" Rian tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia tahu dia tidak punya waktu. Dia melihat ke sekeliling ruangan VIP yang luas itu. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada lemari besar, tidak ada kolong ranjang yang bisa dimasuki. Keputusasaan tergambar jelas di wajah mungilnya. Dia kemudian melihat selimut tebal yang menutupi kaki ibunya. Sebuah ide gila terlintas. Dia melompat ke sisi ranjang. "Ibu, pura-pura tidur. Cepat." Dia menarik selimut itu, mencoba menutupi tubuh ibunya hingga ke bahu. "Rian, hentikan. Kamu bikin ibu sakit. Ada apa sebenarnya?" Nia mulai ikut panik. Rasa sakit di jahitannya terabaikan oleh teror yang ditularkan oleh putranya. Rian menggelengkan kepalanya dengan panik. Suara langkah kaki di koridor semakin jelas. Bukan hanya satu orang. Ada beberapa orang. Dan Rian mengenal salah satu langkah kaki itu. Langkah kaki ayahnya. "Mereka datang." Desis Rian. Dalam satu gerakan terakhir yang nekat, Rian memanjat sisi ranjang ibunya. Dia tidak peduli lagi. Dia harus membuat ibunya diam. Dia harus melindungi ibunya dan adiknya yang baru lahir. Dia meletakkan telapak tangannya yang kecil dan berkeringat dingin itu, membekap mulut Nia. Nia terbelalak. Matanya menatap horor pada putranya. Jantungnya berdebar begitu kencang seolah akan meledakkan dadanya. Dia merasakan getaran hebat dari tubuh Rian yang menempel padanya. "SSTD." Rian berbisik, tepat di depan wajah ibunya. Air matanya akhirnya jatuh, menetes ke pipi Nia. "Ibu jangan bersuara, kumohon, jangan bersuara apapun." Rian menolehkan kepalanya ke arah pintu. Matanya memancarkan ketakutan sekaligus kebencian yang dalam. "Mereka sudah di depan, Bu." Rian dengar mereka. Dan tepat saat Rian selesai berbisik, gagang pintu kamar itu mulai bergerak turun. Pintu itu berdecit pelan saat terbuka, membelah keheningan yang mencekik di dalam ruangan. Mata Nia yang terbelalak menatap lurus ke depan, sementara tangan kecil Rian masih menekan mulutnya, gemetar hebat. Nia bisa merasakan detak jantung putranya itu berpacu liar di kulitnya sendiri. Sosok pertama yang melangkah masuk adalah Bu Ratna, ibu mertuanya. Dia masuk dengan langkah angkuh, tas tangannya yang mahal tersampir di lengan, seolah dia sedang memasuki lobi hotel, bukan kamar rawat menantunya yang baru melahirkan. Sepersekian detik, sebuah kelegaan yang konyol sempat menyentuh hati Nia. Hanya Bu Ratna. Walaupun dia menyebalkan, dia tidak berbahaya secara fisik. Ini pasti hanya kepanikan berlebih Rian. Nia mencoba menggumam di balik telapak tangan Rian, mencoba menyuruh putranya berhenti bersikap aneh. Dia berusaha melepaskan bekapan tangan kecil itu dari mulutnya. Tapi Rian tidak melepaskannya. Dia justru menekan lebih keras. Genggamannya di lengan ibunya mengencang, kuku-kukunya yang mungil terasa menusuk kulit Nia. Rian tidak sedang menatap neneknya. Tatapan Rian terpaku pada sesuatu, atau seseorang, di belakang Bu Ratna, di ambang pintu yang masih terbuka. Rian menggelengkan kepalanya dengan panik, matanya memohon pada Nia untuk tetap diam. "Bukan nenek, Bu." Bisik Rian, suaranya nyaris tak terdengar,
serak oleh teror. Lihat di belakangnya. Nia menurut. Dia mengalihkan pandangannya dari Bu Ratna. Jantungnya yang tadi sempat melambat, kini berhenti berdetak. Bu Ratna tersenyum. Bukan senyum seorang nenek yang bahagia menyambut cucu baru. Itu adalah senyum sinis, senyum puas, senyum seseorang yang telah menyiapkan skaknya. Dan dia melangkah ke samping. Gerakannya disengaja, teatrikal, seperti sedang membuka tirai untuk pertunjukan utama. Dari balik punggung Bu Ratna, muncullah sosok itu. Seorang wanita muda yang tidak Nia kenali. Wajahnya cantik, tapi pucat dan lelah. Sama lelahnya dengan wajah Nia. Wanita itu, yang Nia ketahui kemudian bernama Vera, melangkah masuk ke dalam ruangan. Aroma parfumnya yang manis dan mahal seketika menyerbu indera penciuman Nia, berbenturan keras dengan bau antiseptik rumah sakit. Vera menatap lurus ke arah Nia, tatapannya dingin, penuh kemenangan, dan tanpa rasa bersalah. Nia masih bingung. Siapa wanita ini? Kenapa Rian begitu ketakutan? Kenapa ibu mertuanya membawanya ke sini? Lalu mata Nia turun. Turun dari wajah Vera ke gendongannya. Dan dunia Nia runtuh berkeping-keping. Wanita itu, Vera, menggendong bayi. Bukan sekadar bayi, tapi bayi yang baru lahir. Sama barunya dengan putra Nia yang terbaring di dalam boks. Dan yang membuat darah di sekujur tubuh Nia membeku, yang membuat napasnya tercekat dan rasa nyeri di jahitannya lenyap digantikan rasa kebas yang mengerikan, adalah selimutnya. Bayi itu dibungkus dengan selimut yang sama persis dengan selimut bayinya. Selimut flanel lembut berwarna biru langit dengan motif gajah-gajah kecil berwarna kuning. Selimut edisi terbatas yang Nia pesan khusus secara online 2 bulan lalu. Dika bahkan sempat mengeluh harganya terlalu mahal untuk sepotong kain. Nia menoleh panik ke boks bayinya. Gajah-gajah kuning itu ada di sana. Dia menoleh kembali ke gendongan Vera. Gajah-gajah kuning itu juga ada di sana. 2 bayi. 2 selimut yang identik. Napas Nia keluar dalam desisan tertahan di balik tangan Rian. Tidak mungkin. Seolah mengerti bahwa sandiwaranya sudah mencapai puncak, Dika akhirnya muncul. Dia tidak muncul dari koridor. Dia sudah ada di sana, di ambang pintu, bersembunyi di belakang Bu Ratna dan Vera, seperti seorang pengecut. Wajahnya pucat pasi, persis seperti yang digambarkan Rian dalam ketakutannya. Keringat membasahi pelipisnya. Dia tidak berani menatap mata Nia. Tatapannya tertuju pada Rian, lalu cepat-cepat beralih ke lantai keramik yang dingin. Rian akhirnya melepaskan bekapan tangannya. Bukan karena ancaman sudah selesai, tapi karena bomnya sudah meledak. Dia tahu percuma saja. Ibunya sudah melihatnya. Keheningan di ruangan itu begitu pekat, begitu berat, sampai Nia bisa mendengarnya berdengung di telinganya. Vera memecah keheningan itu. Dia melirik Dika yang mematung di pintu, lalu kembali menatap Nia yang terbarf di ranjang, lemah dan tak berdaya. "Mas," panggil Vera. Suaranya lembut, namun penuh penekanan yang tajam. Dika tersentak. Vera maju selangkah, menimang bayinya dengan sengaja. "Kamu bilang akan menceraikannya setelah anak keduamu lahir." Setiap kata adalah tusukan pisau panas yang menembus jantung Nia. Vera menatap Dika lagi, menuntut. "Ini anak kita. Laki-laki, sama sepertinya." Dia melirik sinis ke arah boks bayi Nia. "Sekarang penuhi janjimu." 2 kata itu berdengung di telinga Nia, mengalahkan suara alat medis, mengalahkan detak jantungnya sendiri. Dunia Nia tidak lagi runtuh. Dunianya telah lenyap. Hancur lebur menjadi debu. Yang tersisa hanyalah ruang hampa yang dingin dan memekakan telinga. Dia menatap Dika, suaminya, pria yang beberapa jam lalu masih mengusap kepalanya dan berkata, "Kamu kuat, sayang," di ruang bersalin. Pria yang kini berdiri pucat pasi di ambang pintu, tidak berani mengangkat dagunya, tidak berani menatap mata istrinya. Keheningannya adalah jawaban paling telak. Keheningannya adalah pengakuan bersalah. Nia merasakan tangannya yang digenggam Rian, mengencang. Putra kecilnya itu tidak menangis. Tapi Nia bisa merasakan kemarahan yang bergetar hebat dari tubuh mungil itu. "Dika?" Suara Nia keluar. Bukan seperti suaranya. Itu adalah suara serak, kering, dan rapuh. Suara orang asing yang terperangkap di tenggorokannya.
Dia memanggil nama suaminya sekali lagi, berharap. Berharap ini adalah mimpi buruk efek anestesi. Berharap wanita ini salah alamat. Berharap Dika akan tertawa, mengusir mereka, dan memeluknya. Dika tetap diam. Dia hanya menelan ludah. Dan karena Dika adalah seorang pengecut, Bu Ratna yang mengambil alih panggung. Ibu mertuanya itu melangkah maju, senyum sinisnya kini mekar sempurna. Dia menatap Nia di ranjang dengan tatapan merendahkan, seolah Nia adalah kotoran yang menempel di sepatunya. "Nia, kamu dengar sendiri, kan?" Suara Bu Ratna terdengar riang, seolah sedang mengumumkan berita baik. "Jangan pura-pura tuli. Dika akan menikah dengan Vera. Secepatnya." Nia menggelengkan kepalanya. "Tidak. Ini apa-apaan?" Matanya beralih liar dari Bu Ratna, ke Vera, lalu ke Dika. "Dika, jelaskan. Siapa wanita ini? Kenapa dia di sini? Dan bayi itu, Dika." Nia mencoba bangkit dari ranjangnya. Sebuah kesalahan besar. Rasa sakit yang menyengat di perutnya, di jahitannya, meledak hebat. Dia berteriak tertahan, bukan hanya karena sakit fisik, tapi karena sakit pengkhianatan yang merobek jiwanya. Dia kembali jatuh ke bantal, terengah-engah, lemah dan tak berdaya. Melihat Nia yang tak berdaya, Bu Ratna tertawa pelan. "Lihat, kamu bahkan tidak bisa mengurus dirimu sendiri. Bagaimana mau mengurus Dika? Dika butuh istri yang sehat, yang kuat. Dan Vera." Bu Ratna menepuk lengan Vera dengan sayang. "Vera sudah membuktikannya. Dia bahkan melahirkan di hari yang hampir bersamaan denganmu. Itu tandanya mereka jodoh." "Jodoh?" Nia bergumam. Logika gila itu menghantamnya. Jadi ini alasannya. Alasan Dika sering lembur. Alasan ponselnya selalu disembunyikan. Alasan dia menjadi dingin selama berbulan-bulan. Semua kepingan puzzle yang coba diabaikan Nia, kini terpasang sempurna, membentuk gambaran neraka yang sedang ia jalani. Dan kenapa di sini? Nia akhirnya berteriak. Tenaganya kembali karena amarah. "Kenapa harus sekarang? Di hari aku melahirkan anakmu, Dika? Di mana otakmu?" Vera, sang pelakor, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Supaya jelas," katanya datar. "Supaya tidak ada lagi drama. Supaya kamu tahu posisimu. Aku tidak mau anakku lahir tanpa status, sementara Mas Dika masih terikat denganmu." "Mas Dika?" Nia mengulangi panggilan itu dengan muak. Dan tiba-tiba, Rian meledak. Bocah 10 tahun itu, yang menahan semuanya sendirian, akhirnya tidak tahan lagi. Dia melepaskan tangan ibunya dan melompat dari sisi ranjang. Dia berlari ke arah Dika. "Ayah jahat. Ayah pembohong." Rian memukuli kaki ayahnya dengan kepalan tangan mungilnya. Pukulan itu tidak sakit secara fisik bagi Dika, tapi itu adalah tamparan paling keras. Ayah bilang wanita itu tidak akan kesini. Ayah bilang nenek tidak akan menyakiti ibu. Ayah bohong. Ayah jahat. Rian benci ayah. Itu dia. Pengakuan itu. Rian sudah tahu. Rian sudah mendengar semuanya. Putra kecilnya telah hidup dalam ketakutan, mengetahui rencana busuk ini. Dika akhirnya bergerak. Dia mencengkeram bahu Rian, matanya melotot. "Rian, diam kamu. Jangan kurang ajar. Jangan sentuh anakku," jerit Nia. Tapi Bu Ratna lebih cepat. "Anak tidak tahu diuntung," desisnya, menarik Rian menjauh dari Dika. "Beraninya kamu memukul ayahmu. Ini semua karena didikan ibumu yang tidak becus. Lepaskan saya." Rian meronta. "Nenek jahat. Kalian semua jahat. Pergi dari sini. Pergi." Di tengah kekacauan itu, Rian yang menjerit, Bu Ratna yang mengomel, Dika yang membatu, satu suara lain bergabung. Tangis bayi. Bukan hanya satu, tapi dua. Putra Nia di dalam boks, seolah merasakan teror ibunya, mulai menangis kencang. Dan di saat yang bersamaan, bayi di gendongan Vera ikut menangis. Dua bayi, menangis di ruangan yang sama. Satu karena ikatan batin,
Satu lagi sebagai penanda kemenangan pengkhianatan. Suara tangis itu menyayat-nyayat telinga Nia. Ruang bersalin yang seharusnya menjadi tempat suci, kini telah dinodai. Ini bukan lagi ruang pemulihan. Ini adalah ruang eksekusi. Kekacauan itu pecah sekeras suaranya. Dua tangisan bayi yang melengking, jeritan Rian yang penuh amarah, dan bentakan Bu Ratna menciptakan simfoni neraka di ruangan yang seharusnya steril dan tenang itu. Pintu kamar kembali terbuka, kali ini lebih keras. Seorang perawat senior, yang wajahnya tegas dan namanya terbaca, Suster Wati, berdiri di ambang pintu. Matanya yang tajam langsung memindai situasi. Nia yang histeris diranjang, Rian yang ditahan oleh Bu Ratna, dan Vera, seorang wanita asing yang menggendong bayi baru lahir. Cukup. Suara Suster Wati tidak keras, tapi penuh otoritas. Ini ruang perawatan pasca operasi. Bukan tempat unjuk rasa. Siapapun Anda, matanya menancap pada Bu Ratna, lepaskan anak itu. Dan Anda, tatapannya beralih pada Vera, area ini steril. Tamu tidak diperkenankan membawa bayi lain masuk ke ruang isolasi. Silakan Anda semua keluar. Sekarang. Bu Ratna hendak memprotes. Saya ini ibu. Saya tidak peduli Anda siapa. Pasien butuh ketenangan. Jika tidak, saya panggil keamanan rumah sakit. Dika, yang sedari tadi membatu di dekat pintu, melihat celah untuk melarikan diri. Inilah yang ditunggunya. Sudah, Bu. Ayo kita bicara di luar. Katanya, suaranya terdengar lega karena interupsi itu. Dia menarik lengan Bu Ratna dengan paksa. Bu Ratna menghentakkan tangannya, melepaskan cengkeramannya pada Rian, lalu berjalan keluar dengan wajah merah padam. Vera memberikan satu tatapan terakhir pada Nia. Tatapan yang berisi kemenangan dan peringatan. Masalah ini belum selesai, Nia, desisnya, sebelum berbalik dan melangkah pergi, bayinya masih menangis di gendongannya. Pintu akhirnya tertutup. Hening. Keheningan yang tersisa 100 kali lebih berat daripada kebisingan tadi. Yang terdengar kini hanyalah isak tangis tertahan dari Rian yang berdiri mematung di dekat pintu, dan rintihan pelan dari bayi Nia di dalam boks, seolah ikut merasakan kepedihan ibunya. Nia sendiri terbaring kaku, napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Fasad amarahnya retak, menyisakan rasa sakit dan kehancuran yang tak terperi. Suster Wati dengan sigap mendekati Nia. Dia memeriksa monitor detak jantung dan tekanan darah. Tensi Anda melonjak, Bu. Ini berbahaya untuk jahitan Anda, katanya cemas. Dia menyiapkan suntikan di sebuah nampan kecil. Saya beri obat penenang ya, Bu. Supaya Ibu bisa. Jangan. Suara Nia serak dan parau. Jangan suntik saya. Saya harus tetap sadar. Suster Wati menatap Nia, lalu beralih pada Rian yang masih berdiri di dekat pintu, bahunya terguncang menahan tangis. Suster itu mengerti. Ini bukan masalah medis biasa. Baik. Tapi Ibu harus janji untuk mencoba tenang. Saya akan ambilkan minum hangat. Suster itu kemudian berjongkok di depan Rian. Dek, ibumu butuh kamu. Jangan berdiri di situ. Sini, duduk dekat Ibu, katanya lembut. Suster itu lalu keluar, sengaja memberi mereka privasi. Rian tidak bergerak. Dia masih menunduk. Malu, takut, dan hancur. Rian. Panggil Nia, suaranya bagaikan pecahan kaca. Rian tersentak. Perlahan, dia mengangkat wajahnya. Wajah kecil itu basah oleh air mata. Matanya merah dan bengkak. Ini bukan lagi wajah anak 10 tahun. Ini wajah seseorang yang telah melihat terlalu banyak. Sayang kemari, Nak. Nia mengulurkan tangannya yang gemetar. Rian berjalan pelan, menyeret kakinya. Setiap langkah terasa berat. Dia tidak berani menatap mata ibunya. Dia duduk di kursi yang tadi diduduki ayahnya. Kursi pengkhianat itu. Kamu tahu? Tanya Nia, menelan ludah yang terasa pahit. Rian mengangguk pelan. Air matanya kembali menetes. Sejak kapan? Rian? Sejak kapan kamu tahu semua ini? Dan di sanalah, di ruang rawat yang dingin itu, rahasia yang dipendam Rian selama berbulan-bulan akhirnya tumpah. Suaranya berbisik, seolah takut dinding ikut mendengar. Sudah lama, Bu.
Dia bercerita. Awalnya, 4 bulan lalu, Rian tidak sengaja melihat ayahnya di sebuah mal, saat seharusnya Dika sedang rapat penting. Rian, yang saat itu sedang dibelikan mainan oleh tantenya, kakak Nia, melihat Dika di lobi bioskop. Dika tidak sendiri. Dia bersama Vera. Rian melihat ayahnya membelikan popcorn untuk wanita itu. Tapi yang paling menyakitkan, Rian melihat ayahnya mengusap perut Vera, yang saat itu mulai membuncit, dengan gerakan sayang yang sama persis seperti saat Dika mengusap perut Nia di rumah. Rian tidak bilang. Dia pikir dia salah lihat. Lalu puncaknya. 3 minggu lalu. Rian sedang bermain di kamarnya, tapi dia mendengar suara Dika dan Bu Ratna bertengkar di ruang kerja. Dia mendengar neneknya berteriak, "Jadi kapan kamu ceraikan dia? Setelah anak haram itu lahir?" Dan dia mendengar jawaban ayahnya, "Sabar, Bu. Justru itu rencananya. Tunggu Nia melahirkan. Tunggu dia lemah. Begitu bayi kedua lahir, aku bawa Vera ke rumah sakit. Dia tidak akan bisa melawan. Dia baru selesai operasi. Saat itu juga aku sodorkan surat cerai dan surat penyerahan aset. Dia pasti tanda tangan." Nia membekap mulutnya sendiri, menahan suara muntah yang naik ke tenggorokannya. Rian dengar nenek tertawa. "Bu," lanjut Rian, suaranya pecah. Nenek bilang, "Rencana bagus. Akhirnya kita singkirkan benalu itu." Rian tidak tahu harus apa. "Bu." Rian takut ibu sakit. Dokter bilang ibu tidak boleh stres karena adik. Jadi Rian diam. Rian pikir Rian bisa jaga ibu. Rian pikir kalau ayah lihat Rian, ayah akan ingat Rian dan berhenti. Tapi Rian salah. "Maafkan Rian, Bu." Bocah itu akhirnya pecah. Dia menangis sejadi-jadinya, tangisan penuh rasa bersalah yang seharusnya tidak pernah ditanggung oleh anak seusianya. Dia telah membawa beban neraka itu sendirian, mencoba melindungi ibunya dengan caranya yang naif. Kepanikannya tadi di kamar, usahanya menyembunyikan ibunya, adalah upaya terakhirnya yang putus asa untuk menghentikan apa yang dia tahu akan terjadi. Tangisan Rian perlahan mereda, berganti menjadi isak tangis tertahan yang menyayat hati. Nia tidak berkata apa-apa. Dia hanya menarik putranya ke dalam pelukan, sebisanya, dengan tubuhnya yang masih kaku dan penuh selang. Dia membiarkan Rian bersandar di bahunya, merasakan kaus rumah sakitnya basah oleh air mata sang putra. Air mata itu bukan air mata anak kecil, tapi air mata orang dewasa yang terperangkap dalam tubuh mungil. Pengakuan Rian telah menghancurkan sisa-sisa hati Nia. Namun di saat yang bersamaan, pengakuan itu menyalakan api. Api yang berbeda. Bukan amarah histeris, tapi amarah dingin yang membara. Nia kini mengerti segalanya. Ketakutan Rian, kepanikannya, usahanya menyembunyikan sang ibu. Semua itu adalah perisai rapuh seorang anak yang mencoba menahan tsunami sendirian. Dan suaminya, Dika, serta ibu mertuanya, Bu Ratna, mereka bukan hanya pengkhianat. Mereka adalah monster. Mereka telah merencanakan ini. Mereka menunggu momen terlemahnya, saat tubuhnya terkoyak oleh proses melahirkan, untuk datang dan merampas segalanya. Mereka bahkan tidak peduli telah meracuni pikiran Rian dalam prosesnya. "Rian," bisik Nia, suaranya serak namun tegas. Rian mengangkat wajahnya yang sembab. "Dengar ibu. Ini bukan salah kamu. Kamu dengar ibu?" Rian menatapnya, lalu mengangguk pelan. "Kamu adalah anak ibu yang paling berani di dunia. Kamu sudah menjaga ibu. Sekarang, ganti, biarkan ibu yang mengambil alih." Rian tidak mengerti sepenuhnya, tapi dia merasakan sesuatu yang berbeda dari ibunya. Rasa takut di mata ibunya telah hilang, digantikan oleh sesuatu yang keras seperti baja. Suster Wati kembali masuk, membawakan segelas teh hangat. "Sudah lebih tenang, Bu?" tanyanya hati-hati. Nia mengangguk, menerima gelas itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Sus." Tapi ketenangan itu hanya berlangsung 30 detik. Pintu kamar itu terbuka lagi. Kali ini tanpa ketukan. Dika dan Bu Ratna masuk kembali. Wajah Bu Ratna masih merah karena amarah, tapi kini ada ekspresi licik yang menggantikannya. Dika mengikutinya dari belakang, seperti anjing peliharaan yang patuh, tapi dia membawa sesuatu.
sebuah tas kerja berbahan kulit. Suster Wati langsung bersikap defensif. Maaf, Pak, Bu. Pasien masih butuh istirahat. Jam besuk. Kami keluarga, potong Bu Ratna tajam. Urus saja pasien lain. Kami ada urusan keluarga yang mendesak. Suster Wati menatap Nia, mencari persetujuan. Nia menggeleng pelan. Tidak apa-apa, Sus. Biarkan. Suster itu tampak ragu, namun akhirnya mengangguk. Saya akan di luar. Pencet bel jika ibu butuh sesuatu. Begitu pintu tertutup, Bu Ratna tidak membuang waktu. Dia duduk di kursi yang tadi diduduki Rian, seolah merebut tempat itu. Dika berdiri kaku di sampingnya, membuka tas kerjanya, dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru tua, serta beberapa lembar kertas. Baiklah, Nia, mari kita selesaikan ini secara dewasa, kata Bu Ratna, nadanya dibuat-buat manis, yang justru membuat Nia mual. Nia hanya diam menatapnya. Di sampingnya, Rian berdiri, tangannya mencengkeram erat selimut ibunya. Seperti yang kamu lihat, lanjut Bu Ratna, pernikahanmu dengan Dika sudah berakhir. Dika mencintai Vera. Mereka sudah punya anak. Jadi, tidak ada gunanya kamu mempertahankan statusmu. Dika meletakkan lembaran-lembaran kertas itu di atas meja dorong, di samping gelas teh Nia yang mulai mendingin. Ini, kata Bu Ratna, menunjuk tumpukan kertas itu. Surat cerai. Dika sudah tanda tangan. Kamu tinggal tanda tangan. Nia mengalihkan pandangannya dari Bu Ratna ke kertas-kertas itu. Lalu matanya beralih ke Dika. Dika, katanya. Suaranya dingin dan datar. Kamu yang siapkan ini semua? Dika tersentak, kaget mendengar nada suara istrinya. Dia tidak berani menatap Nia. Nia, ini demi kebaikan kita semua. Biar cepat selesai. Biar tidak ribut. Ribut? Nia tertawa pelan. Tawa yang kering dan tanpa humor. Kamu membawa selingkuhanmu dan bayi harammu ke ruang rawatku beberapa jam setelah aku melahirkan anakmu, dan kamu bicara soal tidak ribut? Wajah Dika memerah. Tapi Bu Ratna segera menimpali. Jaga mulutmu, Nia. Jangan main korban. Kamu juga tidak becus jadi istri. Sekarang, dia menunjuk kertas lain, ini surat pelepasan aset. Rumah yang kalian tempati. Itu akan jadi milik Vera dan Dika. Rian tersentak. Rumah kita? Diam kamu, anak kecil, bentak Bu Ratna. Jangan bentak anakku. Kali ini suara Nia yang meninggi. Seluruh ruangan bergetar. Bu Ratna sampai terlonjak kaget. Nia mengatur napasnya yang memburu. Dia menatap Bu Ratna, lalu Dika, dengan tatapan sedingin es. Kalian pikir saya bodoh? Bu Ratna mencibir. Tentu saja kamu bodoh. Kalau tidak, kamu tidak akan ada di posisi ini. Sekarang tanda tangan. Atau kami akan membuat hidupmu lebih susah. Kami akan ambil Rian. Kami akan bilang ke pengadilan kamu ibu yang tidak stabil secara emosional pasca melahirkan. Itu adalah ancaman pamungkas. Tapi mereka salah. Mereka tidak tahu bahwa Nia sudah tahu rencana itu dari Rian. Nia tersenyum. Senyum yang membuat Dika dan Bu Ratna merinding. Kalian mau saya tanda tangan? Katanya pelan. Sekarang? Dia menunjuk infus di tangannya, ke kantung darah yang menggantung, ke wajahnya yang pucat. Saya baru saja operasi besar. Tubuh saya masih penuh obat bius. Kalian pikir, surat apapun yang saya tanda tangani dalam kondisi seperti ini, akan sah di mata hukum? Bu Ratna dan Dika saling pandang. Mereka tidak memikirkan itu. Ini, lanjut Nia, adalah pemaksaan. Dan saya, dia menatap Rian, punya saksi. Alasan, desis Bu Ratna. Tanda tangan saja. Tidak, kata Nia tegas. Saya tidak akan tanda tangan apapun tanpa pengacara saya. Pengacara? Bu Ratna tertawa. Kamu mau bayar pakai apa? Dika sudah memblokir semua rekening gabungan. Ah, kata Nia. Jadi benar. Kalian sudah merencanakan perampokan ini. Dika panik. Nia, bukan begitu. Keluar. Suara Nia rendah, tapi penuh perintah mutlak. Nia, tanda tangan.
Keluar. Sekarang. Atau saya akan pencet tombol ini dan berteriak pada suster bahwa suami saya mencoba membunuh saya secara perlahan. Bu Ratna dan Dika membeku. Mereka tahu Nia tidak main-main. Amarah di mata Nia terlalu nyata. Bu Ratna berdiri dengan kasar. Baik. Baik. Kami akan kembali besok. Dan pastikan kamu lebih waras. Dia menarik Dika keluar ruangan. Pintu dibanting. Hening. Rian menatap ibunya dengan kagum. Nia tidak membuang waktu. Tangannya yang gemetar meraih ponselnya di nakas. Dia mengabaikan rasa sakit yang merobek perutnya. Bu, dokter bilang ibu harus istirahat, kata Rian cemas. Sebentar, sayang. Jari-jari Nia terbang di atas layar. Dia mencari satu nama. Kakak laki-lakinya. Panggilan tersambung. Halo, Mas. Suara Nia pecah. Dia tidak bisa menahannya lagi. Nia? Kamu kenapa? Kamu baik-baik saja? Bayinya sehat? Air mata akhirnya mengalir di pipi Nia. Mas, tolong aku, Mas. Datang ke rumah sakit. Sekarang. Dika. Dika bawa pelakornya ke sini. Mereka mau ambil semuanya. Tolong, Mas bawa pengacara. Bawa siapapun. Cepat. 2 hari sisa perawatan Nia di rumah sakit terasa seperti berada di wilayah perang yang sunyi. Panggilan teleponnya kepada Mas Bayu, kakaknya, telah mengubah segalanya. Kurang dari 1 jam setelah panggilan putus asa itu, Bayu tiba. Dia tidak datang sendiri. Dia datang bersama seorang wanita parubaya yang tenang dan berwibawa, seorang pengacara bernama Bu Santi. Mereka tidak mendobrak masuk. Mereka masuk dengan tenang, tapi kehadiran mereka langsung mengubah suhu ruangan. Bayu, yang melihat adiknya pucat pasi di ranjang dengan Rian yang tertidur di sisinya sambil memegang erat baju ibunya, harus menahan keinginannya untuk menghancurkan dinding. Rahangnya mengeras, tapi Bu Santi menahannya dengan satu sentuhan ringan di lengan. Bukan sekarang, Pak Bayu. Klien kita butuh ketenangan, bukan kemarahan. Mereka berbicara singkat. Nia menceritakan semuanya, didukung oleh kesaksian Rian yang terbangun dan menceritakan apa yang didengarnya dengan detail yang mengerikan. Bu Santi mencatat semuanya dengan wajah tabah. Nia, kata Bu Santi sebelum pergi, Dika dan ibunya akan kembali. Itu pasti. Mereka panik karena kamu tidak menandatangani surat itu. Saat mereka datang, kamu jangan bicara. Kamu tidak boleh bicara apapun soal hukum. Pencet bel, panggil perawat, usir mereka. Jangan layani perdebatan. Kamu sedang sakit. Paham? Nia mengangguk. Dan benar saja, keesokan paginya, Bu Ratna muncul lagi. Sendirian. Kali ini dia membawa keranjang buah, sebuah sandiwara yang memuakan. Nia, sayang kemarin ibu pasti emosi. Kita. Nia langsung memencet bel panggilan perawat. Saat Suster Wati masuk, Nia berkata dengan suara lemah namun jelas. Sus, saya tidak mau menerima tamu ini. Kepala saya pusing. Tolong minta beliau pergi. Wajah Bu Ratna berubah dari topeng manis menjadi seringai marah dalam sekejap. Beraninya kamu? Ibu, Suster Wati menyela, kini berani karena merasa didukung pasien. Mohon tinggalkan ruangan. Ini instruksi dokter. Bu Ratna diusir untuk kedua kalinya, menghentakkan kakinya seperti anak kecil. Hari kepulangan tiba. Ini adalah hari yang paling ditakuti Nia. Dia akan meninggalkan benteng rumah sakit yang relatif aman ini. Dia akan melangkah keluar menuju medan perang yang sesungguhnya. Dika tidak pernah muncul lagi. Dia tidak menelepon. Dia tidak menanyakan kabar bayinya. Seolah-olah dia dan 2 anaknya telah dihapus dari muka bumi. Bayu datang pagi-pagi sekali, membawa 1 set baju ganti untuk Nia dan Rian, serta 1 setelan bayi yang lembut. Nia sudah duduk di kursi roda, menggendong bayinya yang terlelap. Rian berdiri di sampingnya, memegang erat gagang kursi roda, seolah dialah pengawal utama ibunya. Bayu mengurus administrasi di lobi, dan di sanalah pukulan pertama mendarat. Petugas administrasi itu menatap Bayu dengan ragu. Maaf, Pak. Tapi seluruh tagihan ini, atas nama Pak Dika, belum dibayar sama sekali. Kami sudah hubungi, tapi tidak aktif.
Bayu tertegun. Jadi Dika benar-benar berniat menelantarkan mereka. Dia berencana mengunci Nia di rumah sakit dengan tumpukan utang. Bajingan, desis Bayu. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengeluarkan kartu platinumnya. Saya bayar lunas. Semuanya. Berikan saya kwitansinya. Setiap lembarnya. Nia, yang menunggu di dekat pintu keluar, melihat wajah kakaknya yang merah padam saat kembali. Dia tidak perlu bertanya. Dia sudah tahu. Perjalanan dari rumah sakit ke rumah terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Rumah itu, yang seharusnya menjadi surga mereka, kini terasa seperti sarang musuh. Rian duduk diam di kursi belakang, memeluk tas sekolahnya, matanya menatap waspada keluar jendela. Nia, dengar, kata Bayu pelan, matanya fokus ke jalanan. Kita tidak ke rumahmu. Pengacara menyarankan. Tidak, Mas, potong Nia. Suaranya tegas. Kita ke rumah. Aku harus ke sana. Ada dokumen-dokumenku. Ada baju-baju Rian. Ada perlengkapan bayi. Aku tidak akan lari dari rumahku sendiri. Bayu menghela napas. Dia tahu tidak ada gunanya berdebat. Mobil itu akhirnya berbelok ke jalan komplek mereka. Jantung Nia berdebar kencang. Rumah itu tampak seperti biasa. Taman kecil yang ia rawat dengan susah payah masih berbunga. Tapi ada yang aneh. Suasananya terlalu sunyi. Bayu memarkir mobil, lalu dengan sigap membantu Nia pindah ke kursi roda yang ia bawa dari rumah sakit. Dia menggendong bayi itu, menyerahkannya pada Nia. Rian, ambil kuncimu. Buka pintu untuk ibu. Rian mengangguk. Dia berlari kecil ke pintu depan yang berwarna coklat itu. Dia memasukkan kuncinya ke lubang kunci. Lalu dia berhenti. Kenapa, nak? Tanya Nia cemas. Kuncinya nggak bisa masuk. Bu, kata Rian, suaranya bergetar. Dia mencoba lagi. Memutarnya ke kiri dan ke kanan. Nggak bisa. Bayu melangkah cepat ke teras. Dia mengambil kunci dari tangan Rian. Dia mencoba memasukkan kuncinya sendiri, kunci cadangan yang selalu dia simpan. Sama saja. Kunci itu tidak mau masuk. Bayu berjongkok, mengamati lubang kunci itu. Ya Tuhan. Desis Bayu. Kenapa, Mas? Tanya Nia, suaranya meninggi. Bayu berdiri. Wajahnya pucat karena amarah. Mereka menggantinya. Mereka mengganti seluruh lubang kuncinya. Ini baru. Nia membeku. Diusir. Dia benar-benar diusir. Dari rumahnya sendiri. Dia kini seorang gelandangan, dengan seorang bayi baru lahir di pangkuannya, dan seorang putra yang trauma di sampingnya. Buka pintunya, Dika. Bayu menggedor pintu itu dengan kepalan tangannya. Keluar kamu, pengecut. Jangan sembunyi di balik pintu yang terkunci. Hening. Tidak ada jawaban. Tapi kemudian, tirai di jendela kamar atas bergerak sedikit. Hanya sepersekian detik. Rian melihatnya. Nia melihatnya. Wajah Vera. Wajah wanita itu mengintip dari balik tirai, menatap mereka di bawah, sebelum tirai itu tertutup kembali dengan cepat. Perempuan itu ada di dalam. Di dalam rumahnya. Di dalam kamarnya. Nia menunduk. Dia menatap bayi di pelukannya. Lalu dia menatap Rian yang berdiri mematung, air mata mengalir diam di pipinya. Cukup, bisik Nia. Suaranya dingin. Bayu berhenti menggedor. Dia menatap adiknya. Nia mengangkat dagunya. Wajahnya basah oleh air mata, tapi matanya menyala. Cukup, Mas. Kita pergi. Kita tidak akan mengemis di rumah kita sendiri. Bayu mengangguk, napasnya memburu. Dia dengan hati-hati memutar kursi roda Nia. Tapi mainan Rian, baju adik. Rian berbisik pilu. Nia mengulurkan satu tangannya, menggenggam tangan Rian. Itu cuma barang. Sayang, ibu akan belikan yang 100 kali lebih baik. Ayo pergi. Bawa ibu pergi dari neraka ini, Mas. Apartemen kecil milik Bayu terasa sempit, tapi hangat. Itu adalah safe house mereka, tempat perlindungan sementara yang berjarak 30 km dari neraka yang baru saja mereka tinggalkan. Sudah 3 hari sejak insiden di depan rumah mereka. 3 hari Nia memulihkan fisiknya di sofa bed ruang tamu,
sementara Bayu bolak-balik mengurus Rian dan membantu mengganti popok keponakan barunya. Rian, meski masih trauma, terlihat jauh lebih tenang di sini. Jauh dari bayang-bayang ayahnya dan neneknya. Dia bahkan mulai tersenyum kecil saat membantu ibunya menimang adiknya. Siang itu, Bu Santi datang. Pengacara itu duduk di kursi makan yang sederhana, laptopnya terbuka di atas meja. Nia, yang sudah bisa duduk tegak meski masih perih, menatapnya dengan cemas. Bu Santi, rumah itu. Bagaimana? Suara Nia masih lemah. Mereka ada di dalam. Mereka mengganti kunci. Apakah saya kehilangan segalanya? Bu Santi menatap Nia dengan tenang. Nia, sebelum kita bicara soal rumah, saya perlu tahu. Aset apa saja yang kalian miliki? Dan yang paling penting, atas nama siapa? Bayu yang sedang membuat susu di dapur, menyahut. Setahu saya, Dika itu borosnya minta ampun. Dia tidak punya apa-apa selain gajinya, yang mungkin juga sudah habis untuk wanita itu. Nia menghela napas panjang. Inilah saatnya. Itu dia, Bu. Sejak setahun lalu, saya sudah curiga. Dika mulai aneh. Dia sering minta uang dalam jumlah besar. Alasannya investasi bodong, temannya butuh pinjaman. Tapi saya tahu. Dika main judi online. Dia pikir saya tidak tahu, tapi saya melacaknya. Mata Bayu membulat. Kamu tahu dia judi, Dek? Kenapa kamu tidak bilang? Karena aku tidak punya bukti kuat, Mas. Dan aku takut. Lirih Nia. Tapi aku tidak bodoh. Nia menatap Bu Santi. Saat itu, ayah baru saja meninggal dan meninggalkan warisan untukku. Uang tunai dan beberapa properti kecil. Dika tahu soal uang itu. Dia mulai mendesakku untuk memutarnya di bisnis temannya. Nia berhenti sejenak, mengusap kepala bayinya. Saya tahu itu akal-akalan dia. Jadi, diam-diam saya lakukan sesuatu. Saya jual properti kecil warisan ayah. Uangnya saya pakai untuk melunasi KPR rumah yang kami tempati itu. Dika senang sekali, dia pikir utang lunas. Tapi dia tidak tahu. Tidak tahu apa, Nia? Tanya Bu Santi, mulai tertarik. Saya tidak melunasinya atas nama kami berdua. Saya gunakan sisa uang warisan itu untuk membeli rumah itu sepenuhnya. Dan saya tidak menaruhnya atas nama saya. Bayu dan Bu Santi membeku. Lalu atas nama siapa? Tanya Bayu, tidak mengerti. Saya, kata Nia, suaranya kini mantap, memasukkan rumah itu dan sisa deposito warisan saya ke dalam dana perwalian. Trust Fund. Bu Santi menahan napas. Penerima manfaatnya? Putra saya, Rian. Di saat yang hampir bersamaan, di rumah yang kini mereka kuasai secara ilegal, Dika, Bu Ratna, dan Vera sedang merayakannya. Mereka baru saja selesai memilah-milah barang-barang Nia dan Rian, memasukkannya ke dalam kantong sampah hitam besar untuk dibuang. Akhirnya, rumah ini terasa bersih, kata Bu Ratna, sambil menendang kantong berisi mainan-mainan Rian. Vera duduk di sofa mewah Nia, kakinya berselonjor di meja kopi. Mas, jadi kapan kita jual rumah ini? Aku tidak suka lingkungan ini. Terlalu sepi. Kita beli apartemen di pusat kota saja. Dika, yang merasa seperti raja, tertawa. Tenang, sayang. Pengacaraku sedang mengurusnya. Kita hanya perlu surat cerai itu ditandatangani Nia. Tapi walau dia tidak mau, kita bisa proses. Kita kan sudah menguasai rumah ini. Besok, aku akan mulai proses balik nama, lalu kita jual. Keesokan harinya, Dika menelepon pengacaranya dengan penuh percaya diri. Pak, saya mau proses balik nama dan penjualan aset. Rumah di alamat. 1 hari berlalu. Dika tidak sabar. Dia sedang membayangkan tumpukan uang miliaran di rekeningnya. Tapi sore itu, teleponnya berdering. Bukan kabar baik. Itu adalah pengacaranya, dan nadanya terdengar sangat tidak senang. Pak Dika, ada masalah besar, kata pengacara itu. Masalah apa? Nia menuntut. Biarkan saja, dia tidak punya apa-apa, kata Dika sombong. Bukan itu, Pak, desis pengacara itu.
Saya sudah cek ke BPN dan bank kustodian yang Anda sebutkan. Anda tidak bisa menjual rumah itu. Anda juga tidak bisa menyentuh rekening deposito yang Anda maksud. Jantung Dika berdebar. Apa maksudmu? Itu rumah saya. Rekening itu. Bukan, Pak Dika. Suara pengacara itu terdengar dingin. Rumah itu, dan deposito senilai 5 miliar rupiah, keduanya bukan atas nama Anda, dan juga bukan atas nama istri Anda, Nia. Bu Ratna, yang mendengar percakapan itu di loudspeaker, tertawa mengejek. Lalu atas nama siapa? Hantu? Hampir, kata pengacara itu. Aset-aset tersebut tercatat atas nama sebuah dana perwalian. Trust Fund. Dika dan Bu Ratna saling pandang, bingung. Penerima manfaat tunggalnya, lanjut pengacara itu, adalah putra Anda, Rian. Dan dana itu baru bisa cair saat dia berusia 21 tahun. Gelas yang dipegang Bu Ratna jatuh dari tangannya, pecah berkeping-keping di lantai marmer. Dan yang lebih buruk lagi, Pak Dika, tambah si pengacara. Wali amanat yang ditunjuk untuk mengelola dana itu sampai Rian dewasa, bukan Anda. Wali amanatnya adalah kakak ipar Anda, Bayu. Bom itu meledak. Dika menjadi putih seperti mayat. Dia menatap sekeliling rumah mewah yang dia banggakan. Rumah yang dia pakai untuk memikat Vera. Rumah yang baru saja dia rebut. Dia sadar. Dia tidak merebut apa-apa. Dia hanya menumpang. Dia, ibunya, dan selingkuhannya adalah gelandangan yang sedang menumpang di rumah milik Rian, yang dikelola oleh Bayu. Mereka tidak punya hak apa-apa. Tidak mungkin, teriak Bu Ratna histeris. Perempuan itu menjebak kita. Dika, lakukan sesuatu. Kita hidup dari apa sekarang? Kita sudah janji pada Vera. Dika terduduk lemas di sofa. Dia akhirnya mengerti. Nia tidak lemah. Nia tidak bodoh. Saat dia sibuk merencanakan pengkhianatan, Nia sibuk membangun benteng. Dan mereka baru saja menabraknya. Panggilan telepon dari pengacara itu memicu ledakan di rumah yang sedang mereka rayakan. Jeritan histeris Bu Ratna adalah yang pertama terdengar. Tidak mungkin. 5 miliar? Dan rumah ini? Atas nama bocah itu? Dia mencengkeram kepalanya, dunianya berputar. Vera, yang sedari tadi duduk santai, kini berdiri kaku. Wajah cantiknya pucat pasi. Dia menatap Dika bukan lagi dengan cinta, tapi dengan kalkulasi dingin. Mas, jadi kamu tidak punya apa-apa. Suara Vera bergetar, tapi bukan karena simpati. Itu adalah getaran kemarahan seorang investor yang baru sadar telah ditipu. Kamu bilang rumah ini atas namamu. Kamu bilang kamu akan menceraikannya dan kita akan kaya. Tapi ternyata kamu gelandangan. Jaga mulutmu, bentak Dika, wajahnya merah padam karena malu dan panik. Dia merasa terhina di depan selingkuhannya. Ini hanya sementara. Ini jebakan. Kita bisa. Kita bisa apa? Dika? Potong Bu Ratna, matanya menyala liar. Dia mondar-mandir seperti singa betina yang terluka. Kita tidak bisa menyentuh uang itu. Kita tidak bisa menjual rumah ini. Bayu yang mengaturnya. Bayu. Mereka terdiam, napas mereka memburu. Kepanikan murni memenuhi ruangan mewah yang tiba-tiba terasa seperti penjara. Mereka adalah tikus yang terperangkap dalam sangkar emas milik Rian. Tapi kemudian, di tengah kepanikan itu, mata licik Bu Ratna menyipit. Sebuah ide gila yang baru, yang lebih jahat, mulai terbentuk. Tunggu, desisnya. Uang itu milik siapa? Rian, kata Dika frustrasi. Kapan bisa diambil? Pengacara tadi bilang, 21 tahun. Ya, kata Bu Ratna, senyum pelan yang mengerikan mulai terbentuk di bibirnya. Tapi, siapa yang mengurus anak itu sekarang? Dika dan Vera menatapnya, tidak mengerti. Jika uang itu milik Rian, lanjut Bu Ratna, suaranya pelan dan penuh racun, maka kita tidak butuh uangnya. Kita butuh Rian. Dika tertegun. Maksud ibu? Kita tuntut hak asuh Rian, seru Bu Ratna. Tentu saja. Kita bilang ke pengadilan bahwa Nia itu gila.
Dia tidak stabil pasca melahirkan. Kita gunakan kejadian di rumah sakit itu. Kita bilang dia histeris dan membahayakan anak-anak. Kita bilang dia mencoba bunuh diri. Apapun. Kita dapatkan Rian, kita jadi walinya, kita kuasai uangnya. Beberapa minggu berlalu. Nia, di apartemen Bayu, mulai pulih. Jahitannya mengering. Bayi kecilnya tumbuh sehat, menjadi satu-satunya sumber cahaya di tengah kegelapan. Rian sudah kembali bersekolah, diantar jemput oleh Bayu. Nia menghabiskan hari-harinya mengurus bayinya dan berbicara dengan Bu Santi, merencanakan langkah hukum untuk merebut kembali barang-barangnya. Dia mengira pertempuran akan berjalan lambat di pengadilan. Dia salah. Pertempuran itu datang lebih cepat dan lebih brutal dari yang dia duga. Suatu sore, Bu Santi datang dengan wajah muram. Di tangannya ada surat panggilan resmi. Mereka menuntutmu, Nia. Menceraikanku? Bagus. Aku juga akan. Bukan, potong Bu Santi. Mereka menuntut hak asuh penuh atas Rian. Nia membeku. Hari persidangan pertama adalah neraka. Dika, mengenakan setelan rapi, memasang wajah seorang ayah yang menderita, yang sangat peduli pada putra sulungnya. Bu Ratna, memakai baju muslimah dan kerudung, menangis terseduh-seduh di depan hakim, bersaksi dengan air mata buaya. Yang mulia, Ishak Bu Ratna, saya tidak tahan lagi. Cucu saya, Rian, dia hidup dalam ketakutan. Ibunya, Nia, sejak melahirkan dia jadi berbeda. Dia histeris. Dia melempar barang. Dia bahkan tidak mau menyentuh bayinya sendiri. Saya takut cucu saya kenapa-kenapa. Nia ternganga. Bohong. Itu semua bohong. Tenang, Bu Nia, tegur hakim. Pengacara Dika lalu maju. Dia tinggi, licin, dan kata-katanya setajam silet. Yang mulia, klien kami punya bukti. Di rumah sakit. Saksi melihat Ibu Nia berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Dia bahkan membekap mulut putranya sendiri. Jantung Nia serasa diremas. Mereka memutarbalikkan fakta. Mereka menggunakan kepanikan Rian dan usahanya melindunginya sebagai senjata untuk melawannya. Rian ketakutan pada ibunya sendiri. Lanjut si pengacara. Klien kami, Pak Dika, hanya ingin menyelamatkan putranya dari lingkungan yang tidak stabil secara mental. Dika menimpali dengan suara yang dibuat-buat bergetar. Saya hanya ingin Rian aman, Yang mulia. Saya mencintai putra saya. Nia gemetar hebat. Bayu menggenggam tangannya di bawah meja. Bu Santi berdebat sekuat tenaga, tapi fitnah itu terlalu kejam dan terlalu terencana. Mereka melukis Nia sebagai wanita gila. Di sidang kedua, Dika membawa saksi palsu, seorang tetangga yang dibayar, yang mengaku sering mendengar Nia berteriak-teriak pada Rian. Posisi Nia semakin terjepit. Saat istirahat, di luar ruang sidang, Rian yang duduk diam di samping Bayu, tiba-tiba menarik lengan pamannya. Om. Kenapa? Nak, kamu capek? Tanya Bayu lembut. Ayah bohong. Nenek juga bohong. Bisik Rian, matanya menatap lurus ke lantai. Om tahu, sayang. Kita semua tahu. Tapi Rian punya bukti, lanjut Rian. Bayu membeku. Bukti apa? Tablet Rian. Waktu itu, waktu nenek sama ayah bicara di ruang kerja. Yang Rian ceritakan ke ibu. Iya, Om ingat. Kamu dengar mereka? Kata Bayu. Bukan cuma dengar, Om. Rian rekam. Mata Bayu membulat. Apa? Rian takut. Rian sembunyi di bawah meja. Waktu mereka masuk, Rian lagi main game. Rian matikan suaranya, tapi Rian tidak sengaja tekan tombol rekam. Rian biarkan saja menyala. Rian lupa soal itu, sampai sekarang. Bayu tidak membuang waktu. Dia menarik Rian, berlari ke mobilnya di parkiran. Tas sekolah Rian ada di sana. Dan di dalamnya, sebuah tablet mainan murah berwarna biru. Sidang dimulai lagi. Pengacara Dika sedang memberikan kesimpulan akhirnya, melukis Nia sebagai monster. Cukup, Yang mulia. Suara Bu Santi memotong. Kami punya bukti baru. Bukti yang akan membantah semua kebohongan ini.
Ruang sidang tegang. Dika dan Bu Ratna saling pandang, cemas. Bu Santi menyerahkan tablet biru itu ke Panitera. Ini adalah tablet milik saksi kunci kami, Rian. Kami minta izin memutar rekaman audio tertanggal 23 Oktober. Hakim mengizinkan. Sebuah speaker kecil disambungkan. Keheningan total menyelimuti ruangan. Lalu, suara itu terdengar. Jernih. Itu suara Bu Ratna. Jadi kapan kamu ceraikan dia? Setelah anak haram itu lahir? Nia terkesiap. Dika menjadi seputih kertas. Lalu suara Dika. Sabar, Bu. Justru itu rencananya. Tunggu Nia melahirkan. Tunggu dia lemah. Begitu bayi kedua lahir, aku bawa Vera ke rumah sakit. Dia tidak akan bisa melawan, aku sodorkan surat cerai dan surat penyerahan aset. Dia pasti tanda tangan. Gantungan kunci di tangan Bu Ratna jatuh berdentang ke lantai. Rekaman itu berlanjut. Suara tawa Bu Ratna. Rencana bagus. Akhirnya kita singkirkan benalu itu. Ruang sidang gempar. Hakim mengetuk palunya berkali-kali. Dika dan Bu Ratna membeku di kursi mereka. Wajah mereka adalah topeng horor murni. Mereka tertangkap. Bukan oleh pengacara hebat. Bukan oleh polisi. Tapi oleh sebuah tablet mainan biru. Suara tawa serak Bu Ratna dari rekaman itu adalah suara terakhir yang terdengar. Setelah itu, yang ada hanyalah keheningan yang memekakan telinga. Ruang sidang yang penuh sesak itu membeku. Wajah Dika dan Bu Ratna telah berubah dari putih menjadi abu-abu. Mereka seperti patung lilin yang mulai meleleh di bawah panasnya kenyataan. Dika menatap tablet biru di meja Panitera, seolah itu adalah seekor ular berbisa. Bohong. Itu adalah jeritan Bu Ratna. Suaranya melengking, penuh kepanikan yang tak lagi bisa ditutupi. Itu rekaman palsu. Fitnah. Dia anak itu bersekongkol dengan ibunya untuk menjatuhkan kami. Anak durhaka. Tapi sudah terlambat. Wajah hakim yang sedari tadi tenang dan profesional, kini mengeras seperti batu pualam. Matanya menatap tajam ke arah Dika dan Bu Ratna. Ini bukan lagi sekadar sidang perebutan hak asuh anak. Ini telah berubah menjadi pembongkaran rencana konspirasi kriminal. Cukup, Bu Ratna, suara hakim terdengar rendah dan berbahaya. Anda sudah melakukan sumpah palsu. Dan Anda, Pak Dika, Anda bukan hanya gagal sebagai suami, Anda gagal sebagai manusia. Pengacara Dika yang tadi begitu licin, kini berdiri kaku, map di tangannya terkulai. Dia tahu kapalnya sudah karam. Dia bahkan tidak berani menatap kliennya. Di barisan kursi belakang, Nia melihat Vera. Wanita itu, sang pelakor, tidak berteriak. Dia tidak panik. Dengan gerakan yang sangat tenang, Vera bangkit dari kursinya. Dia merapikan bajunya, menatap Dika sekilas dengan tatapan penuh kebencian dan rasa jijik, lalu dia berbalik, dan berjalan keluar dari ruang sidang. Dia melarikan diri. Dia meninggalkan Dika begitu saja, menyadari bahwa kapal yang dia tumpangi ternyata kapal busuk yang sudah tenggelam. Dika melihat Vera pergi. Dia ingin memanggil, tapi suaranya tercekat. Dia tahu. Semuanya berakhir. Putusan hakim dibacakan hari itu juga. Cepat, tegas, dan menghancurkan. Hak asuh penuh atas Rian dan bayi laki-laki yang baru lahir, yang kini diberi nama Ari oleh Nia, jatuh ke tangan Nia. Mutlak. Dika kehilangan semua haknya sebagai ayah, kecuali kewajibannya menafkahi, yang diputuskan dalam jumlah yang sangat besar. Rumah. Hakim menegaskan bahwa rumah itu adalah milik Rian, di bawah perwalian Bayu. Dika, Bu Ratna, dan siapapun yang tidak berhak, diperintahkan untuk mengosongkan rumah itu dalam waktu 1x24 jam. Perintah pengosongan paksa akan dikeluarkan jika mereka menolak. Dan yang terburuk, hakim memerintahkan agar salinan rekaman dari tablet Rian, beserta transkrip sumpah palsu Dika dan Bu Ratna, diserahkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti atas tuduhan konspirasi melakukan penipuan, pemalsuan, dan pemberian keterangan palsu di bawah sumpah. Bu Ratna pingsan di kursinya. Dika hanya terduduk lemas, matanya kosong. Mereka tidak hanya kehilangan uang. Mereka kehilangan muka, kehormatan, dan kebebasan mereka kini terancam. Sebulan kemudian, Nia berdiri di depan gerbang rumah lamanya.
Rumah itu terasa asing. Bayu dan Bu Santi baru saja selesai mengurus segalanya. Rumah itu kini kosong. Bayu telah menyewa jasa pembersih profesional untuk membersihkan seluruh jejak Dika, Bu Ratna, dan Vera. Jadi, kapan kalian akan pindah kembali, Dek? Tanya Bayu lembut, sambil menggendong Ari yang tertidur pulas di bahunya. Nia menatap rumah besar itu. Dulu, ini adalah istananya. Impiannya. Kini, ini terasa seperti monumen pengkhianatan. Kami tidak akan tinggal di sini, Mas, kata Nia pelan. Bayu terkejut. Tapi, ini rumah Rian. Justru karena ini rumah Rian, kata Nia, rumah ini akan menjamin masa depannya. Jual atau sewakan, Mas. Kamu walinya. Uangnya, masukkan kembali ke dana perwalian Rian dan Ari. Biar jadi bekal mereka sekolah setinggi mungkin. Lalu kamu dan anak-anak. Nia tersenyum. Senyum pertama yang benar-benar tulus setelah berbulan-bulan. Kami akan cari tempat kami sendiri. Adegan terakhir dari cerita ini bukanlah di sebuah rumah mewah, tapi di sebuah apartemen sederhana dengan 2 kamar tidur, yang dindingnya dicat warna krem yang hangat. Jauh lebih kecil dari rumah lama mereka, tapi 100 kali lebih damai. Nia sedang membongkar kardus terakhir, mengeluarkan panci dan piring. Di ruang tengah, Rian, yang kini tawanya sudah kembali, sedang duduk di karpet. Dia tidak lagi mengawasi pintu dengan cemas. Dia tidak lagi berbisik-bisik ketakutan. Dia sedang dengan serius dan penuh konsentrasi, mencoba mengajari adiknya, Ari, yang terbaring di boncer, cara memegang mainan kerincingan. Lihat, Bu. Ari hampir bisa. Seru Rian, tertawa lepas saat tangan mungil Ari gagal meraih mainan itu. Nia berhenti bekerja. Dia bersandar di kusen pintu dapur, menatap kedua putranya. Dia menggendong Ari, dan memeluk Rian dengan satu tangannya yang bebas. Bertiga, mereka menatap keluar jendela, melihat matahari sore yang mewarnai langit Jakarta. Perjalanan mereka masih panjang. Luka di hati Nia mungkin tidak akan pernah sembuh total. Tapi dia tidak lagi sendirian. Dia tidak lagi lemah. Dia punya Rian, pahlawan kecilnya. Dan dia punya Ari, harapan barunya. Kita aman sekarang, Bu, bisik Rian, seolah bisa membaca pikiran ibunya. Nia mengecup puncak kepala Rian. Iya, sayang, balasnya. Kita aman sekarang. Pesan moral. Jangan pernah meremehkan kekuatan seorang ibu yang terluka, dan jangan pernah merendahkan intuisi seorang anak. Sepandai apapun kejahatan dan kebohongan direncanakan, kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap, seringkali melalui cara yang paling sederhana dan tak terduga.